10 Kerajaan Islam pertama di Indonesia. 1. Kerajaan Perlak 840-1292. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Peureuleuk merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Peureuleuk, Aceh Timur pada tahun 840-1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Tak heran, perlak ramai-ramai dikunjungi pedagang dari Gujarat, Arab, Persia, Turki, dan lain-lain. Sehingga komunitas Islam di wilayah ini berkembang pesat. Proses asimilasi dari hasil kawin campur pedagang Muslim dengan wanita pribumi banyak terjadi pada masa itu. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama kerajaan Perlak bernama Alaiddin Sayyid Maulana Aziz Syah. Kemudian raja terakhir Muhammad Amir Syah mengkawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Malik Saleh inilah cikal bakal yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah yang memperkuat kerajaan Perlak yakni makam salah satu Raja Benoa, negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir Sungai Trenggulon. Diyakini batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. 2. Kerajaan Ternate 1257. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan marhum pada 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Ternate berkembang paling masif dibanding kerajaan di Maluku lainnya lantaran sumber rempah-rempah yang begitu banyak dan militer yang begitu kuat. Saat itu, banyak saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di kerajaan Ternate, di samping menyiarkan agama Islam. Setelah Sultan Mahrum wafat, diteruskan oleh Sultan Harun, yang kemudian diganti oleh putranya Sultan Ba'abdullah. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abdullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ba'abdullah meninggal pada tahun 1583. Lalu tampuk kekuasaan dialihkan ke putranya, yaitu Syahid Barkat. Sejarah peradaban kerajaan Ternate yakni Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Ba'abdullah, dan Benteng Toluko. 3. Kerajaan Samudra Pasai 1267 hingga 1521. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Maurah Silu atau lebih dikenal dengan Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Sumawe ini diketahui merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak yang ada sebelumnya. Cukup banyak bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Antara lain, makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat kerajaan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Pada masa kejayaan, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya adalah lada. Banyak saudagar dari berbagai penjuru negeri yang datang ke sana, sebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, Turki, hingga Tiongkok. Jejak peninggalan lain yakni ditemukannya dirham atau mata uang emas murni. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir, kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1521 akibat perebutan kekuasaan, perang saudara, dan diserang oleh Portugis. 4. Kerajaan Goa 1300 hingga 1945. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang
berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Kerajaan Goa kemudian mencapai puncak kejayaannya bersama Talo, menghegemoni perdagangan dan militer di timur Nusantara. Usai Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada tahun 1600-an, kerajaan kembar ini kemudian mendirikan kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan kerajaan Islam Makassar ini adalah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin. Tinggal di wilayah maritim membuat sebagian besar masyarakat Goa bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat Goa juga dikenal sebagai pembuat kapal pinisi dan lombo, yang kini terkenal hingga ke mancanegara. Beberapa peninggalan kerajaan Goa masih ada yang utuh hingga sekarang, seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate, Museum Bella Lompoa, Benteng Fort Rotterdam, dan Benteng Somba Opu. 5. Kesultanan Malaka 1405 sampai 1511. Kesultanan Malaka atau Melaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Parameswara pada tahun 1405. Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Pada mulanya, masyarakat Malaka belum memeluk Islam. Namun seiring perkembangan Islam menjadi bagian dari kerajaan Malaka yang ditandai oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka pada tahun 1455. Sultan Mahmud Shah adalah raja ke-8 sekaligus yang terakhir dari Kesultanan Malaka. Pemerintahannya berakhir akibat serangan Portugis pada tahun 1511. Sultan Mahmud Shah sempat memindahkan ibu kotanya ke Bintan, namun kembali dilululantakkan oleh Portugis. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula invasi militer Eropa ke Nusantara. Peninggalan kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang antara lain yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. 6. Kerajaan Islam Cirebon 1430 hingga 1677. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Dari sinilah Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang yang dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I. Kemudian pada tahun 1479 Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan kekuasaannya ke Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan menjabat sebagai Sultan Cirebon kedua. Kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi jadi dua, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan kerajaan Cirebon yang paling terkenal yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, patung harimau putih, bangunan Mande, dan kereta Kesepuhan Singabaron, dan mangkok kayu berukir. 7. Kerajaan Demak 1478 hingga 1554. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa.
Kerajaan yang berdiri pada 1478 ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara karena dukungan para wali songo. Kemunculan Kerajaan Demak pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Beberapa wilayah kekuasaan Majapahit memisahkan diri. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa seperti Raden Patah, Patih Unus, Sultan Trengganu, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak ini tak tersaingi. Kemunduran Kerajaan Demak dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surawiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebut tahta. Kemudian pada tahun 1554, Kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jagatingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaannya ke daerah Pajang dan mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Pajang. 8. Kerajaan Islam Banten 1526 hingga 1813. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan, Banten, Jawa pada 1526. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Sultan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia memimpin perlawanan terhadap Belanda yang menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang sangat merugikan Kesultanan Banten. Islam menjadi pilar bagi Kesultanan Banten dan menempatkan ulama sebagai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat tarekat dan tasawuf berkembang pesat di Banten dan Jawa Barat. Tradisi lain yang dipengaruhi perkembangan Islam juga dapat terlihat pada seni bela diri dan debus. Runtuhnya Kesultanan Banten salah satunya akibat oleh perang saudara. Anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan ayahnya. 9. Kerajaan Pajang 1568 hingga 1586. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami kemunduran. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jagatingkir yang berasal dari Gunung Merapi. Jagatingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jagatingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa atau di Demak dipindahkan ke pedalaman, membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahnya, politik dan agama Islam menjadi perkembangan pesat. Kemudian Jagatingkir melakukan ekspansi ke timur hingga ke Madiun, tepatnya di tepi aliran sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jagatingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577. 10. Kerajaan Mataram Islam 1588 hingga 1680. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada tahun 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan. Awal mula, Kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah atas jasanya yang diberikannya. Raja pertama adalah Raden Mas Sutawijaya atau Panembahan Senapati, yang tak lain adalah putra Ki Ageng Panembahan itu sendiri. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaannya pada masa
pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Ia berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa. Ia juga melawan Belanda pada saat itu bekerja sama dengan Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultoni Plosok Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Nah, itulah 10 kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia versi www.riobisnis.id. Namun begitu, masih banyak juga benda-benda dan situs-situs yang menceritakan kerajaan-kerajaan lain yang belum digali atau yang masih ditinggalkan. Peninggalan bersejarah harus terus dilindungi dan dilestarikan, serta dicari terus-menerus, dieksplorasi, dan ditemukan.